Halo para penggemar Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan saudara selalu sehat walafiat. Nah, kita tetap bersama-sama di channel pendidikan Suyanto.id. Ini sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kita punya tamu istimewa, Saudara Mustofa MSI. Beliau adalah Ketua Yayasan Pendidikan dan Sosial Cendekia. Kita akan berbagi apa yang sedang digeluti, pendidikan model apa yang sedang dijalankan, dan bagaimana cara merekrut siswa-siswanya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Mustafa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Prof. Suyanto. Ya. Kita harus sehat karena COVID model Delta sudah berkeliling kemana-mana. Nah, kita akan berbagi dengan pemirsa tentang bagaimana dari yayasan yang sampean pimpin, yaitu Yayasan Pendidikan dan Sosial Cendekia. Kabarnya itu kan sebuah yayasan yang punya unit produksi, punya sekolah dan sebagainya. Gimana persisnya ini? Silakan. Terima kasih Bapak Prof. Suyanto, PhD, selaku pemilik dari channel YouTube Suyanto.id dan guru saya juga dan mentor bagi saya, menginspirasi saya dalam sebagai pendidik, dosen, sekaligus juga mendirikan yayasan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, puji syukur kehadirat Allah, kesempatan ini saya diberikan kesempatan oleh Prof. Suyanto untuk menyampaikan pengalaman atau sharing dari apa yang sudah kita lakukan. Tentu apa yang sudah kita lakukan ini tidak bisa kita lakukan sendiri. Kita bersama dengan banyak komponen yang ada di negeri ini untuk bisa bersama meningkatkan baik itu kualitas pendidikan, kemudian kesehatan, dan ekonomi, serta berbagai lini kehidupan kita. Dan dari ini kita alhamdulillah bisa mendapatkan banyak inspirasi, terutama dari channel YouTube Suyanto.id ini. Kita bisa mendapatkan banyak pelajaran dan harapannya kita saling berbagi. Baik, mohon izin Prof. Suyanto, ya, oke. Saya bisa share. Jadi saat ini yang sedang terjadi di sekitar kita itu kan tentang PPDB ya, yaitu penerimaan peserta didik baru di level sekolah, baik mulai dari PAUD, SD, SMP, dan SMA atau SMK. Itu semuanya sekali lagi menginspirasi kita. Sebenarnya PPDB ini sejarahnya bagaimana dan apakah kita bisa mendapatkan hikmah ya yang bisa digunakan untuk memperbaiki terutama pendidikan kita di Indonesia saat ini. Nah, kami di Yayasan banyak belajar dari kisah-kisah dan pemikiran-pemikiran, yaitu Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, yang mana beliau di beberapa sumber itu kita dapatkan pada waktu usianya 7 tahun itu Prof, waktu itu Bapak dari Ki Hajar ini yaitu Suwardi Bapak Kanjeng Pangeran Haryo. Ya, itu memasukkan putranya yaitu Suwardi Suryaningrat atau yang biasa kita kenal dengan Ki Hajar Dewantara itu masuk ke sekolah ya, namanya ILS ya, dan waktu itu senangnya luar biasa. Ki Hajar kecil ini senangnya luar biasa dan saking senangnya dia cerita ke teman-temannya dan teman-temannya ini ingin oleh Ki Hajar dimasukkan juga oleh
ayahnya ke sekolah. Tetapi ternyata aturan waktu itu karena kita masih dalam kondisi kolonial Belanda, yang hanya bisa sekolah itu adalah hanya dari golongan pribumi yang ningrat. Yang pribumi bukan ningrat itu tidak bisa bersekolah. Sehingga waktu itu memang Ki Hajar kecil kecewa, ya. Kenapa teman-temannya nggak bisa sekolah, ya. Kemudian waktu itu dibesarkan oleh orang tuanya. Ini kita bisa istilahnya juga belajar dari ayah Ki Hajar, yaitu memberikan motivasi pada Ki Hajar kecil. Nah, dirikanlah sekolah modern yang berkualitas dan kelak berguna bagi kepentingan bangsamu. Sekolah yang engkau dirikan tentu bisa menolong rakyat yang sangat memerlukan pendidikan. Nah, inilah yang menginspirasi Ki Hajar kecil waktu itu untuk bisa berbuat banyak bagi negeri kita. Dan pelajaran inilah juga yang menginspirasi kita di yayasan mendirikan Yayasan Pendidikan dan Sosial Cendekia. Begitu Prof pengantarnya, sehingga Ya, dari kisah Ki Hajar ini banyak yang bisa kita berikan untuk negeri kita. ya. Jadi yang perlu saudara ketahui, para pemirsa, Ki Hajar dulu sekolahnya di ILS, itu adalah sekolah Belanda. Jadi bukan sekolah biasa saja, disingkat ILS. Saya nggak tahu caranya membaca itu. European School. Ya, karena begitulah. Nggak usah jelas-jelas karena nggak bisa. Jadi, itu disingkat ILS, sekolah Belanda, di mana adalah sangat mendiskriminasi. Tentu kita Ya, nggak meniru diskriminasinya, kita ya. meniru ayah Ki Hajar yang menganjurkan untuk mendirikan sekolah. Jadi kita adalah merupakan pewaris gagasan Ki Hajar untuk untuk rakyat Indonesia, dan oleh karenanya kita lihat berikutnya apa yang dilakukan, yang telah dilakukan, dan apa yang akan dilakukan oleh Yayasan Pendidikan dan Sosial Cendekia sebagai penerus, sebagai inspirator, sebagai orang yang menginspirasiin ajaran Ki Hajar itu. Ayo terus, Mas. Jadi ini kan kalau saya dari belajar dari channel suyanto.id itu kan berarti pemikiran ayahnya Ki Hajar itu sudah growth mindset ya Prof ya. Ya, Artinya tidak menyalahkan apa yang terjadi ya, tetapi justru bagaimana apa yang ada, apa yang terjadi itu ditumbuhkan motivasi dan kedepannya bisa lebih baik gitu. ya betul. Itu growth mindset-nya itu sudah ada di ayahnya Ki Hajar. Makanya ini luar biasa kita patut tiru ya. Nah, kemudian masih lanjut apa yang diinginkan Ki Hajar untuk pendidikan kita itu pemikirannya ada tiga itu, Bro. Kita pelajari itu yang pertama manusia yang merdeka pikirannya, yang kedua adalah manusia yang bahagia jiwanya. Kemudian yang ketiga, manusia yang sehat sejahtera hidupnya. Ya. Nah, itulah yang menjadi visi kemerdekaan kita, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga ternyata berbicara tentang membangun negeri ini, kehidupan bangsa kita itu tidak cukup hanya dengan pendidikan saja. Ada aspek-aspek lain ya yang harusnya juga kita perhatikan, termasuk juga di dalam pendidikan hendaknya multidisiplin itu menjadi apa istilahnya hal yang memang harus diperhatikan di dalam pembelajaran peserta didik, tentunya menghasilkan manusia yang tadi setidaknya merdeka pikirannya, bahagia jiwanya, yang sehat sejahtera hidupnya. Dan itu, Mus, yang saya kira yang kamu sebutkan aspek lain itu harus dijelaskan, bahwa aspek lain itu menyangkut jiwa, pikiran, itu dengan kata lain itu karakter itu saya kira. Sehingga Nggih, leres Prof. orang itu menjadi lengkap hidupnya, dan ada juga yang dirumuskan harus ada olah hati, olah pikir, olah rasa, dan olah karsa sebagainya itu. Nggih. Silakan Nggih, ya. Prof. Nggih. Nggih, Prof. Eh,
tetapi kita melihat ya untuk konteks penerimaan peserta didik di Indonesia selama ini itu kan mengalami istilahnya proses yang dari tahun ke tahun. Nah, menurut penilaian saya sudah mengarah ke arah yang lebih baik. Kalau dulu ya mungkin hanya mengandalkan prestasi. Jadi kalau masuk sekolah itu yang dijadikan dasar pengambilan keputusan kamu bisa masuk atau tidak itu kan dulu prestasi. Nilai ujian nasional sehingga masing-masing pribadi sekolah, kemudian siswa juga itu hanya mengejar bagaimana nanti lulus dapat nilai yang tinggi supaya bisa masuk ke sekolah yang bagus ya. Sehingga waktu itu muncul fenomena sekolah yang favorit dan sekolah yang tidak favorit. Jadi itu yang pernah terjadi di negeri kita. Kemudian ada juga berdasarkan usia ya. Sehingga ada muncul fenomena yang paling tua ada di negeri, yang muda itu masuk swasta karena tidak diterima di negeri. Negeri mensyaratkan persyaratan usia. Kemudian juga persyaratan zonasi ya. Ini yang sempat juga kita alami. Yang penting dekat sekolah itu diterima di negeri. Sehingga waktu itu dengan awal mula kebijakan zonasi itu isu yang muncul itu adalah prestasinya kurang. Sekolah yang dulunya unggul dalam prestasi banyak diisi oleh siswa-siswa yang berasal dari lingkungan sekolah yang beragam kemampuannya. Itu yang terkait dengan istilahnya fenomena yang ada di penerimaan peserta didik kita selama ini, Prof. Oke, ya. Jadi kamu sekolah di Cendekia menggunakan hibrid, Mas, mungkin ya. Ya. Jadi sistemnya hibrid, semuanya diakomodasi, baik prestasi, usia maupun zonasi mungkin ya. Begitu. Iya. Bahkan waktunya PPDB habis pun masih kita terima, Prof. Ya, ya, Jadi ya. kan ini ya, karena PPDB itu kan ada ketentuan waktunya, yang jalur prestasi, yang zonasi, ya. Kemudian nanti ada ini afirmasi, ada yang perpindahan tugas orang tua, wali, ya. Itu kan waktunya tertentu biasanya. Tiap kabupaten, kota atau provinsi itu sudah menjadwalkan masing-masing dan untuk saat ini mungkin tinggal beberapa bagian saja kaitannya dengan afirmasi sudah ya, perpindahan tugas orang tua sudah, kemudian yang prestasi sudah. Nah, zonasi dulu sempat ramai itu, Prof. Bagaimana membuat surat keterangan domisili yang diukur dari jarak ya. Nah, sekarang sudah modern, alhamdulillah, bekerja sama dengan Telkom itu sekarang sudah mulai menggunakan radius, menggunakan teknologi sehingga tidak terjadi istilahnya keramaian yang menyebabkan atau manipulasi data yang mungkin tidak diinginkan. Nah, Jadi prestasi itu 30% Bos ini harusnya. Jadi itu sisanya, Prof. Jadi memang ada beberapa sekolah yang zonasinya itu lebih dari 50%. Jadi kemudian yang afirmasi itu paling sedikit juga 15%. Nanti ini masing-masing kabupaten kota beda-beda, Prof. Jadi DKI kemudian misalnya Bantul kemudian dengan wilayah lain itu ada perbedaan persentase. Tapi kalau afirmasi, Mus, kalau afirmasi itu nggak peduli lokasi ya, bisa di mana saja atau di mana saja dalam kabupaten atau di mana saja
antar kabupaten? Ini dalam kabupaten dan biasanya masuk zona, Prof. Jadi ada nanti satu kabupaten itu dibagi beberapa zona biasanya. Jadi ada yang membaginya dalam satu kabupaten itu dalam 5 zona. Ada yang mungkin lebih kecil, ada dalam 3 zona. Jadi biasanya afirmasi pun dalam satu zona. Tapi sekolah kamu kan nggak terpengaruh, nggak Oh enggak. menurut Kalau PPDB. Kalau kami di swasta, kita di swasta itu tidak terpengaruh untuk apa istilahnya zona itu, Prof. Biasanya tidak terpengaruh untuk apakah dia di zona 1, zona 2, zona 3 di kabupaten tidak terpengaruh. Ya, oke. Oke, kemudian saat ini karena pandemi ya, COVID-19 itu luar biasa dan kita berharap ini segera berakhir. Akhir-akhir ini muncul varian baru ya, COVID-19 yang Delta ini cukup mulai merebak di sekitar kita dan kita harus menjaga. Oleh karena itu kebijakan PPDB itu dilaksanakan dari rumah ya. Jadi mulai dengan daring ya atau online, kemudian bisa dilaksanakan upload atau kirim dokumen itu dari rumah, tidak perlu berkumpul atau berkunjung ke sekolah, sehingga kejadian siswa atau calon siswa atau calon orang tua wali berkumpul di sekolah itu bisa diminimalisir. Nah, ini sudah dilakukan baik sekolah negeri maupun swasta di Indonesia. Tentu bagi sekolah yang tidak update dengan teknologi, ya tentu akan tertinggal ini, Prof. Oke. Oke. Jadi kisah Ki Hajar tadi yang menginspirasi ya kami mendirikan Yayasan Pendidikan dan Sosial Cendekia. Memang ini kita rintis mulai dari tahun 2008 itu, Prof. Oke. Dari level terendah yaitu PAUD, kelompok bermain, awalnya hanya 6 siswa, Prof. Nah, sekarang ini alhamdulillah sudah 100 siswa. 6 siswa itu awalnya keturunan Belanda atau pribumi semua? Itu beragam, Prof. Beragam. Jadi beragam. Jadi mulai dari waktu itu kan, jadi kita awalnya sebelum 2008 itu belum resmi ya. Kita menggunakan istilahnya kayak trauma healing pasca gempa. Jadi dulu Bantul itu kan 2006 itu kan kena gempa bumi. Kemudian setelah itu kita jadi relawan membuat sekolah di tenda itu trauma healing dengan menyelenggarakan sekolah darurat di tenda-tenda. Nah, karena 2008 itu sudah kondisi bangunannya sudah mulai banyak sudah jadi dibangun, rekonstruksi rumah dan sekolah sudah mulai ada. Nah, waktu itu 2008 kita selenggarakan, kita dirikan PAUD di rumah itu, Prof, di rumah. Jadi filosofinya waktu itu belajar serasa di rumah serasa di sekolah itu. Oke, wah bagus tuh. Dan alhamdulillah waktu itu walaupun 6 ya, perkembangannya alhamdulillah sampai sekarang sudah sampai 100. Kemudian untuk yang PAUD awalnya hanya yang TK itu awalnya hanya 12 siswa. Nah, sekarang sudah lebih dari 50 siswa. Jadi totalnya PAUD itu ada lebih dari 150 siswa di kami sekarang. Kemudian yang tahun 2013 kita mendirikan SD waktu itu, Prof. Waktu itu SD-nya juga di sini, Prof, di ruangan ini, di ruang tamu itu, ruangan bagian depan itu sama karena waktu itu belum kita punya gedung ya, sekolah serasa di rumah serasa di sekolah. Itu juga istilahnya inspirasi dari Ki Hajar juga,
kaitannya dengan apa istilahnya lingkungan untuk tripusat pendidikan itu ada sekolah, ada keluarga, ada masyarakat. Nah, waktu itu saat divisitasi, Prof, mohon maaf, ini mana sekolahnya? Loh, sekolahnya juga ini Bu, di rumah. Loh, kok sekolah kok di rumah? Nun sewu Bapak Ibu. Dulu Bapak Ibu penilai ini, dulu sekolahnya di mana? Oh, saya dulu di rumahnya Pak Lurah, Pak Mus. Saya di rumahnya Pak Duko. Hasilnya bagaimana? Sekarang Bapak Ibu kan sukses jadi orang, jadi pejabat. Jadi kan nggak ada salahnya kami merintis sekolah itu dari rumah karena belum punya gedung dan bangunan. Begitu Prof waktu itu. Oke. Jadi inspirasinya juga dari Ki Hajar juga kita selenggarakan di rumah ya. Kemudian di tahun awalnya hanya 18 siswa, sekarang total ada 157 siswa, Prof. Sudah menolak ya? Sudah menolak bro, Mas? Sudah ya ini kita mulai tahun 2020 diberi tambahan 1 rombel, Prof. Oke. Jadi 2 rombel. Awalnya kan karena kita berlatar belakang ada siswa yang tidak tertampung itu. Kemudian alhamdulillah di tahun 2020, 2021 kita ditambah 1 rombel. Harapannya kita bisa mengakomodir orang tua dan anak yang menyekolahkan di sekolah kita. Oke. Jadi anulah sambil membantu untuk meningkatkan APK. Jadi baguslah Oke. ide itu. Kemudian itu dimanfaatkan ya bahwa tambahan-tambahan itu dan ternyata targetnya tercapai, Mas. Ya, alhamdulillah tercapai, Prof. Terus tahun 2018, Prof, kita mendirikan untuk menunjang kesehatan warga masyarakat dan juga warga sekolah, kita mendirikan pos sehat cendekia. Ini bekerja sama dengan Dompet Duafa, memberikan edukasi, literasi, kemudian motivasi, pemeriksaan, serta layanan kesehatan gratis bagi masyarakat. Jadi ini yang kebetulan menggawangi adalah Bu Dr. Novita, dokter di yayasan kita yang menghibahkan waktu, tenaga, dan istilahnya profesinya untuk menyelenggarakan pos sehat cendekia Patalan ini. Begitu, Ya, Prof. jadi masalah-masalah kesehatan itu sudah diajarkan, sudah dihabituasikan ke siswa tentunya, Mas. Misalnya cek giginya, Betul. misalkan cek kukunya. Kukunya. Yeah. Nah, itu. Saya kira inilah nilai plus dari sekolah cendekia ini, saudara-saudara. Jadi anak-anak kita kalau ditaruh di situ, itu betul-betul diperhatikan kesehatan jiwanya, raganya, dan juga bagaimana dia harus berkembang. Karena ini adalah merupakan sekolah yang menginspirasi apa yang dilakukan Ki Hajar. Ya bagus, Mas. Jadi anak-anak tidak saja pinter tapi sehat dan juga memiliki karakter. Ya silakan, Mas. Yeah. Tidak cukup kesehatan ternyata, Prof. Yang utama juga ekonomi juga ternyata. Oh Jadi ya. kan masyarakat kita, wali-wali siswa itu terutama yang ibu-ibu itu ya, dari kan tempat kami banyak dari berlatar belakang petani ya, buruh tani, petani, buruh tani. Mereka kalau nggak pas musim sawah itu kan pada menganggur itu, Prof. Nah, kemudian kita bentuk ya waktu itu dengan program pengabdian masyarakat bersama juga dengan Prof. Suyanto juga. Itu kita merintis koperasi pesantren Baitul Quran Cendekia dan alhamdulillah tahun 2019 resmi berdiri koperasi pesantren Baitul Quran Cendekia. Nah, harapannya memang sampai saat ini sudah 2 tahun di masa pandemi ini kita tetap bisa survive ya. Kemudian bisa mensejahterakan anggota, warga sekolah dan masyarakat sekitar sehingga program koperasi pesantren ini harapannya tidak hanya berdampak secara internal tetapi juga masyarakat sekitar terutama yang tahap awal ini adalah wali-wali siswa yang terkena dampak COVID itu, Prof. Ya, ya, oke.
Baguslah, biar Nggih. ada ketahanan Nggih. ekonomi. Karena itu juga Nggih. faktor penting dalam proses pendidikan anak-anaknya. Ya, oke. Nggih. Nggih, tahun 2020 secara singkat ya, kita telah mendirikan, alhamdulillah setelah resmi mendapatkan izin dan mendapatkan NPSN juga SMP. Kemudian 2021 ini Prof, rencananya akan dilaunching sekolah digital cendekia. Ini untuk lulusan-lulusan SMA yang tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Ini harapannya bisa menampung. Ini sudah kita siapkan konsepnya. Sebentar lagi kita launching untuk sekolah digital cendekia ini. Harapannya bisa memandirikan untuk anak yatim piatu duafa kita gratiskan itu. Oh, Nah, iya. nggih. Bagus. Nggih. Kemudian di tahun 2023 kita sudah planning SMA. Kemudian 2030 itu mendirikan perguruan tinggi. Waktu menyampaikan ini, waktu itu banyak yang mengetawakan, Prof. Ya. Apa iso gitu ya. Di desa ya masyarakatnya seperti itu, kondisinya masyarakatnya seperti itu, apakah bisa? Tapi kalau kita pikirannya adalah growth mindset, ya bismillah itu Bagus. bisa. Jadi itu menguatkan betul Prof, itu yang apa materi growth mindset itu sungguh semakin menguatkan motivasi kita untuk Ya. bisa lebih baik berusaha. Nah. Oke, ini gambarannya Prof. Ya. Bapak Ibu sekalian di tempat kami. Jadi ini untuk kampus. Jadi istilahnya kampus di tempat kami walaupun PAUD istilahnya juga kampus, Prof. Ya. Jadi Apa? ada kampus KB, RA, kemudian ada kampus SD, ini 2 lantai, plus ada gazebo, ada ruang hijaunya juga, Prof. Jadi kalau istirahat, mereka di gazebo ini. Gazebo Terus itu kemudian untuk istirahat ya. untuk istirahat sama pembelajaran Al-Quran. Dibuat Oh, kelas kecil-kecil. oh, Nggih, dibuat kelas kecil-kecil. Jadi nanti satu kelompok di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sini, kelompok 5 di sini. Jadi gazebo-nya itu ada di sini. Ini ada 6 gazebo kalau di ruangan di tempat ini. oh, tutornya banyak sekali kalau Kemudian begitu. banyak, Bro. Banyak. Kemudian Oke. yang SMP ini juga alhamdulillah berkat support dari Prof. Suyanto juga akhirnya SMP dan masjid juga pesantren kita bisa selesaikan. Mohon maaf ini fotonya foto yang lama sebelum ada konblok ya. Jadi ini Ya. sudah di konblok ini. Kemudian masjidnya alhamdulillah ada joglonya juga. Kita namakan joglo Quran ini, Prof. Jadi ini adalah tempat untuk sekali lagi pembelajaran Al-Quran untuk yang ada di SMP. Jadi kalau yang putri di joglo, kalau yang putra di masjid. Ini apa istilahnya yang ada di SMP pesantren Baitul Quran. Ini kegiatan-kegiatannya anak-anak selama pandemi ini karena kita dibatasi ya kita belum melaksanakan kegiatan boarding, baru kegiatan sehari kemudian pulang. Kemudian ini kita juga kemarin Ramadan kita kenalkan di kampus. Kebetulan kita ajak jalan-jalan ke kampus kita, kampus UNY, biar apa istilahnya mengenal ya dunia kampus dan termotivasi untuk bisa nanti melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, kemudian ini di samping anak-anak juga harapannya kita keluarga. Jadi ada kegiatan sehari bersama Al-Quran. Jadi nanti bapak ibunya itu dampingi ini, Prof. Di sekolah Jadi ya. itu ya ini kebetulan jadi kegiatannya ada di apa sekolah, orang tua juga kita ajak ke sekolah. Nah ini murojaah dan ziyadah. Nah ini kegiatan outbound. Nah ini konsultasi belajar di masa pandemi. Mejanya sudah satu-satu ini, Bro. Oke. Jadi ini kita berjarak pakai masker. Jadi kita juga siap melaksanakan pembelajaran di masa pandemi tentunya dengan protokol kesehatan.
Nah, ini kegiatan online-nya ya karena apa? Kita masa pandemi, kita juga sudah siap dengan pembelajaran online termasuk juga pembinaan. Ini harus didampingi dengan orang tuanya si anak-anak ya. Kemudian ini yang paling Anak-anak punya, ya, kelihatannya punya laptop semua, Mas, anak-anak. tidak semua, Bro. Tidak semua. Karena ada anak yatim juga. Di tempat kami anak yatim bebas biaya pendidikan, ya. Kita bebaskan untuk yatim piatu itu bebas biaya pendidikan. Ini yang menjadi inspirasi dari surat Al-Maun seperti Prof. Yanto sampaikan itu kan. Kita harus memperhatikan anak yatim piatu itu. Ya, Kalau enggak lah kita juga takut itu akan apa istilahnya dusta eh, agama. ya itu kan sebagai pendusta agama di Qurannya seperti itu. Nah, yang tidak kalah penting di sekolah pesantren kita itu ada monef dan peningkatan kompetensi membaca Al-Quran bagi guru dan seluruh yang ada di yayasan, Bro. Jadi minggu yang lalu kita sudah melaksanakan ujian kompetensi Al-Quran. Jadi gurunya juga diuji, Bro, Oke. secara berkala. Jadi ibaratnya supaya untuk menjaga kualitas ya, kualitas Wah, untuk pembelajaran Al-Qur'annya. Kebetulan kita menggunakan metode UMI dalam pembelajaran Al-Qur'an dan ini apa istilahnya kita juga melibatkan wali. Jadi wali juga kita apa istilahnya ikutkan di dalam proses pembelajaran Al-Qur'an. Jadi kalau di tempat kami ada guru akademik, ada guru Al-Qur'an. Kalau guru akademik itu tugas pokoknya adalah kaitannya dengan kurikulum sekolah akademik. Nah, kalau guru Al-Qur'an itu khususnya di pesantren ya. Kaitannya dengan materi pembelajaran Al-Qur'an. itu yang Begitu. terus yang dilihat di Monef untuk peningkatan baca, kompetensi baca Al-Quran itu guru saja loh. Kalau tamu tidak, Bos. Oh, Kalau tidak, Bro. Termasuk donatur juga tidak, Bro. saya, Jadi nggih, para donatur tamu tidak ya, tidak. saya baca Jadi dulu baru. jangan khawatir kalau bertamu di tempat kami, di tempat kita, nggak usah takut ada monef itu ya, karena biasanya monef itu bagi Bapak Ibu dosen itu menakutkan itu ya. Ya, ya, ya. Saya di monef karena ketua yayasannya itu saya diuji nih, cuma fotonya nggak saya perlihatkan di sini nih. Oke, lulus toh kamu? Ya dengan remedi nggak apa-apa, Bro. Ya. Terus apa lagi? Ya, terus kemudian ini pos kliniknya ini memberikan edukasi, motivasi, layanan pemeriksaan, kesehatan dan pengobatan dan ini apa koperasinya tadi, Prof. Ya. Nah, kemudian tadi yang 2021 kita ada pesantren digital. Harapannya ini untuk anak yatim, piatu, duafa yang tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. 1 tahun ini, Prof, Ya. programnya. Kalau sudah 1 tahun dia sudah berpenghasilan, silahkan untuk melanjutkan kuliah di perguruan tinggi. Begitu kita mendorongnya seperti itu. Jadi tidak mendorong ke perguruan tinggi dulu, tetapi karena sudah lulus SMA, kita mandirikan dulu. Kemudian dengan mandiri itu dia bisa kuliah dengan biaya sendiri. Mandiri dalam arti ekonomi juga ini, Bos. Ekonomi, ya Prof. Targetnya ini memang kita targetkan sebulan itu harapannya 1 tahun dari sekolah pesantren digital ini punya kompetensi mampu menghasilkan 5 juta sebulan. Oke, oh bagus, Bos. Harus Nggih. bersaing dengan Venus ini. Jadi Nggih. saya semangati ini. Ya. Nggih, mohon doanya dari Bapak Ibu sekalian termasuk juga Prof Yanto kami bisa mewujudkan karena ini untuk anak yatim piatu duafa ternyata masih banyak sekali ya lulusan SMA atau SMK yang kemudian tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi kemandiriannya itu memang harapan dengan sekarang perkembangan teknologi kita bisa lakukan lewat sekolah pesantren Ya. digital Cendekia ini. Ya, betul, betul, betul. Oke. Ini Bos, sesuai dengan kaidah hidup sekarang. Ya. Oke. Ya, silakan, Bos, ditutup dulu nanti kita komen. Oke.
Jadi pendidikan seperti apa yang kami dapatkan dari Prof. Yanto itu merupakan investasi masa depan ya. Ini menjadi harapan sukses tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat ya. Jadi bagaimana kita selaku orang tua, wali, memilih pendidikan untuk anak-anak kita, itu tidak hanya sekedar expense atau menjadi pengeluaran biasa, tetapi menjadi pengeluaran investasi. Kalau investasi itu berarti ada harapan di masa yang akan datang. Kalau expense itu berarti habis di masa sekarang. Setelah konsumsi selesai, ya habis. Nah, pendidikan itu hendaknya menjadi prioritas utama kita selaku orang tua, terutama bagi anak-anak kita di masa PPDB ini, memilih pendidikan yang terbaik bagi putra-putri kita. Dan kita di Yayasan Pendidikan Sosial Cendekia siap menerima amanah dari Bapak Ibu sekalian yang ingin menitipkan di sekolah kita. Kemudian yang kedua, pendidikan bukanlah segalanya. Ini kita ambil dari ungkapan ulama ya. Namun segalanya bisa diraih salah satunya dengan pendidikan. Jadi ini sarana mobilitas vertikal kalau Prof. Yanto menyampaikan itu. Pendidikan merupakan salah satu sarana mobilitas vertikal, baik sosial maupun ekonomi. Dengan pendidikan itu kita secara status sosial, kemudian kondisi ekonomi akan semakin baik. Kemudian yang berikutnya, inspirasi dari Bapak Ki Hajar Dewantara, itu pendidikan menghasilkan manusia yang merdeka pikirannya, bahagia jiwanya, sehat sejahtera hidupnya. Ini sama tadi manfaat dari pendidikan ya, tidak hanya dari sisi aspek pemikiran saja, tetapi juga jiwanya, karakternya, kemudian juga dari sisi jasmani, kemudian rohani, dan seterusnya. Dan harapannya kita bisa mendapatkan kebahagiaan baik dunia maupun akhirat nanti. Kemudian yang berikutnya, Merdeka Belajar di Indonesia yang saat ini memang digaungkan di negeri kita, hendaknya berlandaskan Pancasila. Berarti pendidikan itu harus berketuhanan. Jadi itu yang menjadi pengamalan dari sila pertama. Kalau pendidikan tidak mengkaitkan dengan ketuhanan, nah itu berarti tidak Pancasila lagi. Yang kedua, pendidikan harus dikaitkan dengan kemanusiaan. Jadi bagaimana kita peduli, ya, punya rasa empati, simpatik, ya. Ini yang harus ditumbuhkan di lembaga-lembaga pendidikan kita. Kemudian pendidikan harus mengaitkan dengan persatuan. Jangan sampai pendidikan justru malah memecah belah bangsa. Jadi sesuai dengan tagline di yayasan kita, Prof, itu Yayasan Sekolah Cendekia, sekolah penghafal Al-Quran, perekat dan pelayan umat gitu ya. Jadi itu yang harapannya sebagai pemersatu pendidikan. Kemudian demokrasi. Pendidikan harus menumbuhkan budaya demokrasi, budaya musyawarah, ini yang utama. Jadi yang utama kan musyawarah dulu ya, Prof ya. Itu yang jangan tiba-tiba kok terus voting apa-apa, voting. Nah, ini yang harus kita kedepankan. Dan yang kelima itu pendidikan harus berkeadilan sosial. Nah, kaitannya dengan perubahan teknologi dan seterusnya, ini ada kaidah fikihnya, Prof, yaitu al-muhafazatu ala al-qadam, ya, al-solih wa al-akhdhu bi al-jadid al-aslah. Atau bahasa Indonesianya, memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik. Jadi ini kaidah fikih untuk menghadapi perubahan-perubahan, yaitu sekali lagi memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik. Ini sifatnya adaptif ya. Jadi itu yang mungkin menjadi sharing kita pada hari ini. Saya berikan waktu kepada Prof Yanto. Ya, Bos, saya stop sharing, Bos. Jadi, saudara-saudara dan pendengar Suyanto.id yang punya anak, punya cucu, saya pikir
perlu mempertimbangkan untuk menyekolahkan anaknya itu di tempat di sekolah yang memungkinkan dia adalah merdeka jiwanya, bahagia hidupnya dan sehat sejahtera, kan begitu. Jadi yang merdeka tapi jiwanya, Bos ya, merdeka jiwanya, kemudian bahagia hidupnya dan sehat dan bahagia ya. Merdeka pikirannya, bahagia jiwanya, sehat sejahtera hidupnya. Ya, oke. Merdeka pikirannya, bahagia jiwanya, sehat hidupnya, sejahtera hidupnya. Sejahtera hidupnya. Nah, itu adalah sekolah yang terintegrasi. Saya kira pilihan itu penting karena anak itu kan diharapkan menjadi orang-orang soleh yang mendoakan bapak ibunya ketika sudah tidak ada di dunia. Jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah. Sekolah cendekia ini insya Allah bisa memberi alternatif pendidikan yang sangat terintegrasi sesuai dengan hakikat pendidikan masa depan, yang selalu saya katakan di mana-mana, yaitu pendidikan itu harus terintegrasi, kemudian memiliki fleksibilitas, dan yang ketiga adalah personalized, dipersonifikasikan atau diindividualisasikan. Anak-anak punya pilihan yang banyak. Dengan cara begitu, maka tujuan Ki Hajar tadi yang berupa merdeka pikirannya, bahagia jiwanya, sehat sejahtera hidupnya. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa membawa anak-anak bangsa kita ini ke arah itu, Mas. Dan begitulah. Amin. Saudara-saudara, pendengar dan pecinta suyanto.id, saudara jangan lupa klik subscribe supaya selalu mendapatkan video terbaru dari channel pendidikan yang memang dibuat untuk platform berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Terima kasih, Mus, atas berbaginya. Terima kasih Prof. Suyanto. Terima kasih juga diberikan kesempatan. Semoga menjadi amal kebaikan tiada putus. Amin. Ya, jadi mudah-mudahan masih ada kesempatan para keluarga untuk sesekali waktu mengunjungi sekolah ini, dan mungkin kalau nggak sempat datang ke sana lihat ke websitenya, saya yakin saudara semua datang membuka Google, ditulis Sekolah Cendekia atau Yayasan Pendidikan dan Sosial Cendekia. Insya ada di Google. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.